Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 20. Tidak ada acara mendesah malam ini. Perangan panjang mengakhiri kegiatan panas yang menguras tenang dan keringat. Vano sudah berbaring di sebelah Selina. Nafas keduanya sama memburu. Aku mencintaimu, ucap Vano sembari menarik Selina ke dalam dekapannya. Suasana di kamar itu seketika hening. Hanya terdengar hembusan nafas keduanya yang mulai teratur. Selamat tidur, bisik Vano. Vano Junior pasti bahagia karena dedinya menjenguknya. Ucapan jahil itu membuat Vano mendapatkan cubitan di perutnya. Vano terkekeh sambil mengusap kepala Selina yang tengah membebankan wajah di dadanya. Vano bisa membayangkan seperti apa ekspresi wajah Selina yang menggemaskan ketika marah. Vano bangun lebih awal. Dia akan pulang untuk mengambil baju dan beberapa mainan kesukaan Naura yang sudah dipacking oleh Intan, sekaligus mengambil baju miliknya yang harus dipindahkan sebagian ke rumah Selina. Vano masih ingat raut wajah papa mertuanya saat dia meminta izin untuk tinggal di rumah itu. Papa Adiguna terlihat bahagia, matanya bahkan sampai berkaca-kaca. Vano bisa melihat jika papa mertuanya berusaha untuk menahan tangisnya. Vano bisa mengerti bagaimana perasaan papa Adiguna saat ini. Dia bahkan tidak sanggup membayangkan jika berada di posisi seberat itu. Setelah membenarkan selimut Selina, Vano bergegas turun dari ranjang. Dia meraih celana pendek dan memakainya. Setelah itu memunguti baju yang berserakan di lantai dan memastikan tidak ada yang tersisa. Vano membawanya ke kamar mandi dan memasukkannya ke dalam keranjang baju kotor. Vano keluar begitu selesai mandi. Manik matanya langsung berputar melirik Selina yang masih terlelap. Wajah cantiknya yang natural, begitu menggemaskan saat tertidur. Bibirnya merah mudanya begitu menggoda. Setelah memakai baju, Vano menghampiri Selina. Dia berdiri di sisi ranjang kemudian mendaratkan kecupan di kening Selina. Aku pergi dulu, ucapnya lirih. Dia tidak tega jika membangunkan Selina, jadi membiarkan Selina menikmati tidurnya. Vano menitipkan Selina pada pekerja rumah. Juga menyuruh pekerja itu untuk memberitahu Selina jika dia sedang pulang ke rumahnya. Di mana Intan? Tanya Vano pada asisten rumah tangganya. Di kamarnya, Tuan. Apa baju Naura sudah disiapkan? Vano bertanya sambil terus melangkahkan kakinya menuju kamar Intan. Sudah, Intan menaruhnya di kamar Naura. Jawabnya, Vano hanya mengangguk, belum sempat mengetuk pintu. Intan sudah lebih dulu keluar dari sana dengan menarik koper besar miliknya. Vano menatap dengan dahi berkerut. Dia memang tahu kalau Intan akan berhenti bekerja karena 2 minggu lagi sudah mulai kuliah. Tapi Vano tidak mengira Intan akan secepat ini keluar dari rumahnya. Kamu mau pergi sekarang? Tanya Vano. Intan mengangguk cepat. Sejak membuka pintu dan melihat Vano, raut wajah Intan seketika berubah.
Ada perasaan yang sulit untuk digambarkan saat melihat wajah Vano. Jika dulu Vano tidak memintanya untuk menjadi istrinya, mungkin tidak akan seperti itu perasaannya. Bukankah kamu belum mencari tempat tinggal? Tanya Vano. Saya baru mendapatkannya kemarin, jawab Intan. Baju Naura sudah saya bereskan. Ada di kamarnya, ujarnya memberitahu. Saya pamit, terima kasih untuk kebaikannya selama ini pada saya dan keluarga saya. Intan membungkuk sopan pada Vano. Dia tulus berterima kasih karena memang selama ini Vano sangat baik pada keluarganya. Tunggu sebentar, biar saya antar. Saya harus memastikan kamu mendapatkan tempat tinggal. Vano beranjak dari hadapan Intan. Dia menyuruh pekerja rumahnya untuk membereskan baju dan barang-barangnya. Ayo, ajak Vano setelah menghampiri Intan yang sejak tadi menunggu di ruang tamu. Sepanjang perjalanan, keduanya hanya diam. Vano memarkirkan mobil di depan kos yang akan ditempati Intan. Terima kasih, ucap Intan. Ambil ini, gunakan untuk keperluanmu. Vano menyodorkan amplop tebal. Intan refleks menggelengkan kepalanya. Dia enggan menerima uang lagi dari Vano. Sudah terlalu banyak uang yang diberikan Vano untuk membantu keluarganya. Tidak usah. Tolak Intan halus. Ambil, saya tidak menerima penolakan. Ucap Vano tegas. Anggap saja bonus karena sudah menjaga Naura dengan baik. Vano meletakkan uang itu di tangan Intan. Merasa tidak punya pilihan lain, Intan akhirnya menerima uang itu. Apalagi tatapan Vano terlihat menyeramkan. Sekali lagi terima kasih, maaf sudah banyak merepotkan. Vano hanya mengangguk. Intan bergegas keluar dari mobil, disusul Vano yang menurunkan koper dari bagasi. Selina bergegas keluar kamar setelah mandi dan mengeringkan rambutnya. Juga menutupi kiss mark di lehernya menggunakan foundation. Saat membuka mata, dia hampir syok melihat tubuhnya yang hanya berbalut selimut. Tapi setelah itu ingatannya muncul tentang pernikahannya dengan Vano dan kegiatan panas mereka semalam. Kegiatan panas itu meninggalkan jejak di leher dan dadanya. Selina hanya menggelengkan kepala melihat tanda cinta yang dibuat oleh Vano dengan rasa yang menggebu. Kini, dia mencari keberadaan Vano yang tidak muncul di hadapannya sejak membuka mata. Tidak tahu kemana perginya laki mesum itu. Selina langsung menuju kamar yang ditempati oleh Naura. Dia menutup pintu kembali karena tidak melihat Vano di sana. Naura bahkan masih tertidur pulas. Non Selin cari Tuan Vano? Tanya wanita parubaya yang baru saja naik ke lantai 2. Selina menjawabnya dengan anggukan. Apa dia pergi? Tanyanya kemudian. Iya non. Tuan sedang pulang ke rumahnya. Katanya akan segera kembali. Jawabnya menjelaskan. Selina mengangguk paham. Kamu sudah bangun? Mama menghampiri Selina.
Ya, baru saja. Apa semalam Naura tidur sendiri? Selina penasaran dengan hal itu. Pasalnya tadi malam Naura tidak mau ditinggal. Putri sambungnya itu memintanya untuk tidur bersama. Permintaan Naura tentu saja langsung disetujui oleh Selina, yang saat itu memang sengaja ingin menghindari malam pertama. Sayangnya saat akan memejamkan mata, Mama masuk ke dalam kamar dan menyuruhnya untuk kembali ke kamarnya. Mama sampai memberikan nasihat, menyuruh Selina agar bersikap dan mengurus suami dengan baik. Dengan perasaan terpaksa, akhirnya harus masuk ke sangkar yang berisikan singa. Jadi tidak heran kalau semalam langsung diterkam saat baru masuk ke dalam kamar. Singanya terlalu buas. Mama menemaninya sampai dia tidur. Mama mengembangkan senyum bahagia. Naura membuat rumah ini jadi berwarna. Semoga kalian akan tetap tinggal di sini bersama kami. Mama dan Papa jadi punya hiburan. Selina bisa melihat ketulusan sang mama dari cara bicara dan tatapan matanya. Dia terlihat sangat menyayangi Naura layaknya cucu kandung sendiri. Sedikit pun tidak mempermasalahkan tentang status Naura yang hanya cucu sambungnya. Pesona Naura memang mampu membuat siapa saja yang melihatnya langsung menaruh perasaan sayang. Gadis kecil itu terlalu cantik dan menggemaskan. Begitu juga dengan sifat dan tingkahnya yang mampu membuat orang tertawa. Naura seperti cerminan dedinya yang memiliki pesona dan daya tarik tersendiri. Ketampanan dan harismanya digilai oleh semua kaum hawa. Itu yang membuat Vano selalu merasa berada di puncak. Karena merasa jika wanita akan mudah bertekuk lutut padanya hingga enggan menghargai mereka. Ya, kami akan tinggal di sini, ujar Selina dengan senyum yang mengembang. Mama terlihat senang mendengarnya. Mama mau memandikan Naura. Apa Naura belum bangun? Tanyanya sambil melirik ke pintu kamar Naura. Tadi masih tidur. Sepertinya dia akan betah tinggal di sini. Rumah ini lebih ramai. Ada oma dan opanya juga di sini yang menyayanginya. Tutur Selina. Terima kasih Mama sudah mau menerima Naura. Selama ini dia memang membutuhkan kasih sayang dan perhatian dari keluarga yang lengkap. Selina ikut merasakan kebahagiaan Naura. Tidak bisa dipungkiri, sejak datang ke rumah dan diperkenalkan pada oma dan opanya. Raut wajah Naura seketika berbinar. Dia terlihat sangat bahagia mendapatkan anggota keluarga baru. Tentu saja Mama dan Papa menerimanya. Bagaimanapun, Naura juga cucu kami. Mama memberikan usapan lembut pada punggung Selina. Hingga selesai sarapan, Vano tak kunjung kembali. Naura bahkan sudah bermain dengan oma dan opanya 1 jam yang lalu di taman belakang. Selina hanya menatap mereka dari kejauhan. Kini kedua orang tuanya memiliki waktu luang di hari Minggu untuk bermain dengan Naura. Biasanya mereka akan tetap sibuk sekalipun weekend. Kenapa melamun? Tiba kedua tangan besar melingkar di perutnya dari arah belakang. Selina menoleh, wajahnya hampir saja bersentuhan dengan wajah Vano yang meletakkan dagu di pundaknya. Kamu sudah makan? Tanya Vano kemudian.
Lepas, ada Mama dan Papa. Selina melepaskan diri dari pelukan Vano. Dia malu jika dipergoki oleh kedua orang tuanya tengah dipeluk oleh Vano. Tapi aku ingin memeluk kalian, sahut Vano. Dia terus mendekat pada Selina karena ingin memeluknya lagi. Yesus, jangan macam-macam. Sana temui Naura, dia mencarimu tadi. Selina mendorong punggung Vano agar menghampiri Naura. Gadis kecil itu sempat merengek mencari keberadaan Vano. Beruntung omanya bisa menenangkan Naura. Oke, tapi jawab dulu pertanyaanku. Kamu sudah makan? Selina menjawab dengan anggukan. Bagaimana dengan susu dan vitamin? Apa sudah meminumnya? Vano bertanya dengan penuh kelembutan dan perhatian. Dia tidak ingin membuat Selina melewatkan harinya tanpa meminum susu dan mengkonsumsi vitamin. Belajar dari pengalaman ketika 3 bulan yang lalu Selina harus dirawat karena kandungannya lemah. Vano tidak ingin hal itu sampai terulang lagi. Meski dulu penyebabnya karena faktor stres dan tertekan. Setidaknya dengan meminum susu dan mengkonsumsi vitamin, kandungan Selina akan semakin kuat. Bayi dalam kandungannya juga akan berkembang dan tumbuh dengan baik. Kamu melewatkannya? Tanya Vano. Dia bisa membaca dari raut wajah Selina yang terlihat bengong karena melupakan hal itu. Iya, Selina menjawab singkat. Kalau begitu aku akan membuatkan susu dan mengambil vitamin dulu untukku. Aku akan temui Naura nanti. Duduk di sini. Vano merangkul pundak Selina, menuntunnya mendekati sofa dan menyuruhnya duduk di sana. Tunggu di sini, aku akan segera kembali, katanya dengan tatapan teduh. Vitaminnya ada di kamar, di dalam laci. Seru Selina saat Vano baru saja beranjak. Vano menoleh dan mengangguk lembut dengan seulas senyum. Kenapa tidak sejak awal sikapmu seperti ini? Gumam Selina dan menekan senyum getir. Dia bisa merasakan perbedaan sikap Vano pada awal bertemu dan setelah tahu kehamilannya. Perbedaan sikapnya bagaikan bumi dan langit. Apa kamu sengaja bersikap dingin agar semua wanita tidak semakin tergila-gila padamu? Selina kembali mengukir senyum setelah berpikir seperti itu. Jika dipikir-pikir, dugaan Selina mungkin ada benarnya. Bayangkan saja, berapa banyak wanita yang akan mengejar dan mengemis cinta pada Vano. Jika menunjukkan sikap semanis itu pada semua wanita. Sedangkan, selama ini sudah banyak wanita yang rela melempar tubuhnya di atas ranjang Vano dengan cuma-cuma. Padahal saat itu sikap Vano terlampau dingin dan kejam. Dia memperlakukan wanita tanpa perasaan dan hanya menganggap wanita sebagai pemuas semata. Lalu apa yang harus Selina rasakan saat ini? Bersyukur dan senang karena tahu bahwa Vano tidak seburuk yang dia kenal dulu. Atau kecewa karena baru menunjukkan sifat aslinya setelah membuatnya terluka. Minum dulu susunya. Vano menyodorkan gelas berisi susu pada Selina. Tidak panas, hanya hangat saja. Jadi harus segera dihabiskan.
Jelasnya, Selina menerima susu itu dan meminumnya tanpa sisa. Hal itu membuat Vano tersenyum lega. Meski Selina belum banyak bicara padanya, tapi sikap Selina sudah jauh lebih baik. Itu vitaminnya. Vano menunjuk vitamin di atas meja yang baru saja dia taruh. Di sana juga ada air mineral yang tadi dia bawa. Aku akan menemui Naura dulu. Vano beranjak dari duduknya. Dia membungkuk dan mendaratkan kecupan di kening Selina. Morning kiss, katanya sambil tersenyum. Harusnya di sini. Vano meletakkan telunjuk di bibir Selina, bagian yang sebenarnya ingin dia cium. Tapi kamu pasti akan memukulku kalau aku mencium bibirmu di tempat terbuka. Ujarnya menahan tawa. Selina hanya diam saja. Dia masih tidak percaya dengan perlakuan manis Vano, yang mampu menggetarkan hati dan membuat jantungnya berdebar kencang. Vano akan beranjak dari hadapan Selina, tapi satu tangannya ditahan olehnya. Vano menoleh, menatap bingung ke arah Selina. Kenapa? Tanya Vano hati-hati. Dia takut Selina marah padanya. Kamu melewatkannya, ucap Selina sambil menunduk menatap perutnya. Senyum Vano seketika merekah. Perasaan bercampur aduk saat Selina memintanya untuk mencium anak mereka, yang masih berada di dalam perut. Tanpa berpikir lama, Vano langsung berjongkok di depan Selina. Dia menundukkan wajah agar sejajar dengan perut Selina. Maafkan Dedi, momimu terlalu mempesona, Dedi jadi lupa menciummu. Satu kecupan mendarat di perut Selina. Setelah itu keduanya saling menatap. Cinta saling bersambut, rasa mulai menyatu. Kebahagiaan menanti di setiap waktu yang akan mereka lalui bersama. Selama ini Selina memang tidak menaruh dendam pada Vano atas penghinaan dan tuduhannya 3 bulan lalu. Kemarahan yang dia tunjukkan pada Vano adalah bentuk kekecewaan hatinya yang telah dilukai. Luka itu ditorehkan oleh orang yang dia cintai. Wajar jika butuh proses untuk menerimanya kembali. Melalui sikap Vano yang berubah drastis, perlahan mampu mengetuk pintu hati Selina. Matanya kembali terbuka setelah sempat ditutup oleh kebencian. Vano telah menunjukkan perhatiannya yang begitu tulus. Menyadarkan Selina bahwa laki itu memang sangat mencintainya. Sejak pagi, suasana di rumah besar itu sangat hidup dengan canda tawa Naura dan kedua orang tua Selina. Hari Minggu mereka dihabiskan dengan bercengkrama. Naura memberikan warna tersendiri di dalam rumah yang tadinya terasa kelabu bagi Selina. Itu mengapa dia memutuskan tinggal di apartemen saat mulai kuliah. Mama yang baru menuruni tangga. Berjalan menghampiri Selina, Vano dan Papa Adiguna yang tengah duduk di ruang keluarga. Naura sudah tidur, Mah? Tanya Selina. Dia masih saja terharu melihat mamanya begitu menyayangi Naura. Bahkan sang mama yang meminta untuk menidurkan Naura. Saat Naura merengek pada Selina karena mengantuk. Sudah, mungkin Naura kelelahan, jadi begitu menempel pada tempat tidur, dia langsung tertidur.
Jawab Mama. Dia bergabung dan duduk di samping Papa Adiguna. Kalian tidak mau pergi baby moon atau honeymoon? Tanya Mama kemudian. Vano dan Selina refleks saling pandang. Keduanya sama berpikir kalau kedua momen itu tidak lagi penting bagi mereka. Pernikahan mereka terjadi karena sebuah kesalahan meskipun sudah takdirnya. Baik honeymoon maupun baby moon, rasanya sudah terlambat. Pergi saja, kalian pasti butuh waktu untuk berdua. Papa Adiguna ikut menimpali. Dia setuju dengan usulan istrinya. Terlebih Papa Adiguna tahu kalau hubungan putrinya dan Vano tidak baik saja di awal pernikahan. Dia tentu saja ingin melihat putrinya bisa menerima Vano dengan lapang dada, tanpa ada perasaan kecewa lagi di dalam hatinya. Dengan memberi kesempatan pada keduanya untuk menghabiskan waktu bersama, diharapkan bisa membuat Selina kuat karena ada Vano di sampingnya. Jika nanti Papa Adiguna harus meninggalkan dia untuk selamanya, Naura biar kami yang menjaga. Dia pasti tidak akan keberatan kalau kalian pergi berdua. Papa dan Mama juga ingin menikmati waktu di rumah dengan tidak memikirkan pekerjaan. Kalian bisa pergi tanpa harus mengkhawatirkan Naura. Kami akan berada di rumah 24 jam. Penuturan Papa Adiguna sempat membuat Selina terkejut. Tidak biasa sang papa mau rehat dari urusan bisnisnya meski hanya 1 hari. Tapi sekarang justru terlihat ingin menghabiskan banyak waktu di rumah. Baiklah, kami akan mempertimbangkannya. Sahut Vano. Dia langsung mendapatkan tatapan bingung dari Selina. Selagi ada waktu dan kesempatan, kenapa tidak? Ucapnya pada Selina. Dia tersenyum teduh, juga memberikan tatapan memohon agar Selina mau mempertimbangkannya. Bukan tanpa alasan Vano menyetujui usulan kedua mertuanya. Vano bisa membaca kalau mertuanya seakan sengaja memberikan waktu padanya. Untuk bisa lebih dekat dengan Selina. Mereka pasti tidak ingin membuat Selina hancur dan terpuruk saat waktu itu tiba. Paling tidak, Selina bisa menjadikan Vano sebagai senderan dan tempat untuk meluapkan kesedihannya. Aku akan pikirkan nanti, ucap Selina. Mereka nampak senang mendengarnya. Ayo pikiran tempat yang bagus untuk honeymoon. Bisik Vano. Dia langsung memeluk Selina dari belakang setelah menutup pintu kamar. Keduanya baru masuk ke kamar setelah mengobrol dengan Mama dan Papa Adiguna. Terserah kamu saja, aku tidak punya rekomendasi tempat. Sahut Selina cepat. Dia memang jarang berlibur untuk sekedar menghabiskan waktu dia tempat wisata. Masa remajanya disibukkan untuk mencari kebahagiaan di tempat terlarang. Selina hanya tahu tempat klub dan hotel saja. Asal bukan di luar negeri, perutku tidak memungkinkan. Tambahnya lagi, usia kandungannya yang terbilang masih muda, mengharuskan Selina untuk selalu berhati-hati dan tidak berpergian jarak jauh. Aku tahu, lagi pula pergi ke luar negeri terlalu menghabiskan banyak waktu. Papa dan mamamu akan kerepotan kalau terlalu lama menjaga Naura. Vano terus memeluk Selina dan menggiringnya ke tempat tidur. Dia terlalu gemas dengan tubuh istrinya yang semakin berisi. Lepas,
kenapa memelukku terus? Selina melepaskan diri begitu sampai di sisi ranjang. Tidak ada acara mendesah malam ini. Perkataan Selina membuat Vano melongo. Dia baru saja membayangkan adegan romantis dengan Selina, namun sudah diberikan peringatan sebelum memulainya. Dokter bilang, tidak boleh sering bercinta, karena riwayat kandunganku yang pernah bermasalah. Ujarnya lagi dengan ekspresi tenang. Selina naik ke atas ranjang dan langsung merebahkan diri. Vano terlihat menghela nafas. Sudah pasti dia kecewa. Baru 1 kali melakukannya, dia sudah mendapat peringatan. Setelah ikut naik ke ranjang, Vano langsung memeluk Selina. Hanya memeluk, aku tidak akan memperko istriku. Jelasnya saat Selina menatap tajam. Wanita hamil itu seakan takut jika Vano kembali meminta haknya. Tapi aku tidak yakin, keluh Selina. Dia tahu betul bagaimana gairah Vano yang selalu menggebu. Saat masih menjalani kencan, Vano tidak pernah bisa menahan diri untuk tidak melakukannya setiap kali bersentuhan. Aku akan menahannya demi kalian, bisik Vano mesra. Dia mengeratkan pelukannya sampai membuat wajah Selina tenggelam di dada bidangnya. Kamu tidak pernah datang ke apartemen itu lagi? Tanya Vano. Selina mendongak. Dia tahu kalau Vano sedang membahas apartemen yang dulu diberikan padanya sebagai bayaran. Karena sudah memuaskan Vano selama 2 minggu melalui kencan gila yang mereka sepakati bersama. Tidak, untuk apa aku datang ke sana? Selina menjawab ketus. Apartemen itu seakan menjadi tempat menakutkan untuknya. Meski Vano selalu berhasil membuatnya ketagihan, namun apartemen itu juga menyisakan kenangan buruk dalam ingatannya. Vano hanya datang setiap kali ingin menikmati tubuhnya, atau setiap kali membutuhkannya untuk menemani Naura. Tapi sepertinya kita perlu datang sesekali, untuk mengingatkan kalau dulu kita sangat liar dan panas di atas ranjang. Mungkin setelah datang ke sana, kamu akan terus memintanya. Goda Vano dengan menahan senyum. Kamu semakin mesum, cibir Selina acuh. Dia membalas pelukan Vano, setelah itu memejamkan mata. Bukan hanya semakin mesum, tapi juga semakin cinta. Ujarnya merayu. Vano terkekeh sendiri setelah mengatakannya. Dia sadar kalau dirinya selalu berlebihan setiap kali mencintai. Basi, aku tidak mempan rayuan. Balas Selina, aku tahu kamu realistis. Hanya mempan dengan hujaman bertubi-tubi daripada rayuan. Ucap Vano meledek. Selina langsung mendaratkan cubitan di lengan Vano. Setelah memutuskan untuk pergi honeymoon sekaligus baby moon, Vano mengajak Selina pergi ke pantai dan akan menginap di resort selama 1 minggu. Pagi ini mereka sedang bersiap. Pekerja rumah sudah membawakan koper mereka dan memasukkannya ke dalam mobil. Vano dan Selina keluar dari kamar. Keduanya menghampiri Naura dan kedua orang tua Selina di ruang bermain Naura.
Oma dan opanya secara khusus membuatkan tempat bermain untuk cucunya. Mommy, Daddy. Naura menghampiri keduanya begitu mereka masuk ke dalam ruangan. Kata Oma, Mommy sama Daddy mau pergi. Naura mau di sini sama Oma dan Opa. Naura memeluk Selina. Iya, Mommy sama Daddy pergi dulu ya. Selina berlutut untuk mensejajarkan diri dengan Naura. Selina mencium kedua pipi Naura bergantian, kemudian mencium keningnya. Lain kali kita akan pergi bersama, katanya menghibur. Naura langsung mengangguk. Baik sama Oma dan Opa, jangan rewel. Oke, kata Vano. Dia mengangkat Naura untuk menggendongnya. Oke, Daddy. Keduanya bergantian pamit pada Mama dan Papa Adiguna, kemudian bergegas pergi. Perjalanan ke tempat tujuan tidak memakan waktu lama. Hanya sekitar 1 jam sudah sampai di tempat tujuan. Vano langsung memarkirkan mobilnya di area resort yang sudah mereka pesan sebelumnya. Hati, kata Vano sambil membantu Selina turun dari mobil. Hanya turun dari mobil, aku bisa hati. Selina membuat Vano melepaskan tangannya. Kamu ini, Vano hanya bisa mengusap gemas kepala Selina. Kenapa sepi sekali? Selina mengedarkan pandangan ke area resort yang terdiri dari 3 bangunan. Masing bangunan berlantai 2. Selina tidak melihat satupun kendaraan yang terparkir di sana selain mobil Vano yang baru saja terparkir. Bukankah lebih enak kalau sepi? Kamu bisa bebas mengeluarkan desahan nanti. Goda Vano sambil mengedipkan mata. Selina langsung melotot. Kemesuman suaminya sudah mendarah daging. Selalu saja menjurus ke arah sana jika sedang mengobrol. Kenapa tidak mencari tempat lain yang ada pengunjungnya? Tanya Selina sembari mengikuti langkah Vano. Mungkin saja resort ini berhantu, jadi tidak ada yang mau tinggal di sini. Selina masih saja memperhatikan resort. Dia mulai duga penyebab tempat itu tak berpenghuni. Vano hanya mengulum senyum mendengar celotehan istrinya. Dia yang sengaja mengosongkan resort agar honeymoonnya lebih berkesan. Karena tidak akan mendengar suara bising jika sedang berada di dalam resort. Vano sudah menerima kunci dari penjaga resort. Penjaga itu bergegas pergi setelah menyerahkan kunci. Vano langsung mengajak Selina masuk ke dalam, sembari menyeret koper miliknya ke kamar yang terletak di lantai bawah. Vano enggan membuat Selina naik turun tangga karena takut membuatnya kelelahan selama baby moon. Kita belum membeli bahan makanan, ucap Selina sambil mengikuti Vano ke dalam kamar. Vano menaruh koper itu lebih dulu, kemudian menghampiri Selina yang baru saja duduk di ranjang. Sambil mengedarkan pandangan ke seluruhan kamar. Memangnya apa yang ingin kamu buat? Vano ikut duduk di samping Selina, menatap wajah cantik istrinya dengan lekat. Apa saja asal bisa dimakan. Bagaimana jika tengah malam aku kelaparan? Ujarnya dengan suara yang sedikit meninggi. Kamu sedang bersamaku, kenapa harus takut kelaparan?
Matanya Vano gemas. Dia sampai mencubit pelan pipi Selina. Jangankan makanan, Vano bisa membeli apapun yang Selina mau. Bersambung.